waktu itu gua berdelapan orang ya, 8 orang. Kita tuh ngecamp di daerah Kabupaten Bogor lah ya. Itu kita ngecamp di depan Curug. Ternyata kita tuh orang yang pertama kali ngecamp di situ. Jadi kepalanya digini-gini. Kayak ada yang ngegaruk. Iya, kayak ngegaruk. Selain suara, dia itu ngelihat sosoknya. Malam, welcome back to It's Me Channel dan masih bersama gue Ian tentunya. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki. Gue alhamdulillah malam ini sehat. Balik lagi ke konten Pos Ronda, yaitu yang belum tahu mungkin subscriber barunya It's Me. Pos Ronda itu podcast horor untuk Anda. Dan sekarang gue udah kedatangan narasumber juga. Di samping gue, boleh diperkenalkan Om namanya siapa dan dari mana? Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dedi, gue dari Bogor. Siap. Selamat malam buat apa? Subscribernya Mantap. It's Me Channel. Okay, Jangan Jadi, lupa ya. Di apa nih Om? Di like ya? Di like, di komen, di and subscribe. Oke, Om sekarang aktivitasnya apa nih Om? Aktivitas sendiri sih kerja juga. Oh kerja? Iya, kerja juga. Terus ada sampingan lah sedikit usaha. Apa usaha nih? Kecilan lah. Kalau boleh tahu. Usahanya itu kita berhubung kita hobinya itu suka camp ya. Nah akhirnya kita buka usaha sampingan rentalan peralatan camping. Oh kebetulan gitu. nih. Jadi Om Deddy ini punya rental peralatan penyewaan buat alat-alat camping ya Om ya? Ya, apa tuh namanya Om kalau boleh tahu? Nama tokonya itu Pinus Outdoor. Pinus Outdoor. Mm-hmm. Nah jadi buat subscriber Ismi khususnya daerah Bogor yang mau nyewa-nyewa peralatan camping, bisa kontak Om Deddy. Nanti kita cantumin juga kontak personnya. Itu komplit ya Om ya? Tenda, alat-alat ya intinya ya? Ya, intinya komplit lumayan. Sebelum kita lanjut ke videonya, ke inti videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya It's Me biar gua tambah semangat bikin videonya. Jadi kita langsung masuk aja kali ya Om ya. Siap. Kita masuk ke videonya. Oke. Jadi langsung aja nih Om ya. Siap. Siap. Boleh dimulai Om, dari mana dan kapan nih kejadiannya? Jadi kita tuh sama teman-teman tuh 8 orang. 8 orang. Kita ngecamp itu tahun berapa ya? 2018. 2018. Ya, 2018. Terus sampainya kita ya udahlah kita berangkat. Itu dari kita titik Mepo ya. Iya, titik Mepo itu di Cikampak. Nah, itu kita ke daerah yang ada di Kabupaten Bogor lah intinya ya. Nah, terus kita sampai akhirnya kita ngecamp di depan Curug. Itu curugnya namanya Curug Batu Hideng. Curug Batu Hideng. Nah, awalnya kita berlima nih. Oh, berlima dulu kesana. Awalnya kita berlima dulu. Terus yang 3 orang ada temen nyusul. Itu berangkat jam berapa Om? Mappingnya? Kita yang berlima itu mapping itu sekitar berangkat jam 8 pagi ya. Oh, jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Nah, sampainya kita sampai lokasi itu sekitar pukul 11 siang. Emang lumayan ya perjalanannya. Dari ya. kalau dari daerah Cikampak Bogor itu ke Curug Batu Hidengnya itu, wah, 2 jaman ya Om ya? Ya, sekitar 2 jam. 3 jam lah. 3 jam gituan. Lanjut Om. Ya, udahlah sampai akhirnya kita sampai lokasi di sana gitu kan. Kebetulan sih emang ke Curug Batu Hideng itu ke Curug Batu Hideng. Sebelumnya sih emang kita udah sering sana. Oh, udah sering ke sana. Cuman yang berenam ini memang belum. Jadi saya ini sama berdua temen berdua sering sana. Terus ya sekalian silaturahmi juga lah. Kebetulan emang kenal juga sama warga-warga sana gitu. Tapi sebelumnya belum pernah ngecamp, cuma kunjungan aja. Iya, jadi kita main nyuruh aja gitu kan. Kebetulan emang waktu itu berdua sama temen tuh kita suka explore ke daerah-daerah tertentu sesuai sama kerjaan yang sekarang juga ya. Ya, lanjut gitu. Om. Terus sampai akhirnya ya udahlah. Kita nih awalnya sama temen berdua tuh sampai ada obrolan, kapan-kapan kita ngecamp di sini. Nah, ya udah.
akhirnya kita jadian sama yang lainnya. Kita ngajakin sama teman yang lainnya buat ngecamp di Curug Batu Hideng itu. Ya. Terlaksana sampai akhirnya ya udah kita ngecamp. Terus ya sebelum ke lokasi Curug ya. Iya. Kita ya gimana sih kalau kita namu ke suatu tempat lah intinya ya, gitu kan. Otomatis kan kita juga harus sopan santun. Betul itu yang paling penting tuh. Ya kita ramah tamah dulu lah sama warga sekitar. Terus ya udahlah, setelah itu baru kita lanjut ke lokasi gitu. Nah kebetulan tuh kita sampai di lokasi itu emang sore ya. Oh, jadi nyampe sananya, nyampe rumah warga itu jam 11 ya? Iya. Tapi di situ kan kita ngobrol-ngobrol dulu sama warga. Gitu silaturahmi kan. Dulu. Akhirnya ke Curug Cihidengnya itu kisaran jam? Sekitar jam 3. Cihideng, Batu Hideng ya? Kisaran jam 3 sore berarti. 3 sore. Jadi kita beres pasang tenda, terus sampai akhirnya kita masak-masak nih. Nah, barulah di sini lah nih aura mulai mistis tuh. Kerasa. Yang bikin anehnya itu, jadi kita masak kerecek oncom. Ini kalau mungkin orang-orang Sunda, Jawa Barat lah khususnya tahu lah ya kerecek oncom itu apa gitu. Intinya dia bahan dasarnya oncom ya, makanan. Terus ini temen yang 3 nih yang nyusul ini, radius sekitar jarak 100 meteran lah kali ya. Oh iya. Nah itu dia pas begitu ketemu sama kita nih, dia langsung bilang apa tuh? Gua pikir ini masak ayam, kata dianya. Kata si temennya yang baru datang itu. Iya. Ternyata yang dimasak itu bukan ayam kan ya? Iya. Kan aneh kan? Iya. Kan? Aromanya berarti ya udah beda ya. Jadi kata temen tuh, dari sana aroma bau-baunya bau-bau ayam. Ternyata pas gua sampai sini kerecek oncom katanya. Aneh kan? Nah, udahlah di situ. Nah, itu udah tapi mulai. Tapi itu yang semua itu pas ada teguran kayak gitu dari teman om yang bertiga datang itu, nggak ada pikiran kemana-mana tuh? Biasa aja. Spontan aja. Ya kita pikir-pikir kan, istilahnya kita pikir ya candaan lah awalnya gitu. Ternyata memang benar itu tuh. Soalnya kan temen yang langsung bilang ya. Iya. Udah. Terus dari situ? Sampai situ udah kita lanjut kita lanjut terus masak beres masak. Intinya ada satu teman dia itu pasang hemok ya. Itu kisaran jam berapa? Sekitaran jam 5 sore lah. Dia pasang hemok ya, awalnya emang dipakai sama dianya buat tiduran apalah gitu kan. Udah tuh kan, terus pas mau maghrib teman saya ngingetin ke temen yang pasang hemok itu. Dia nanya, itu hemok mau dipakai apa enggak? Kalau emang nggak dipakai, mending dicopot aja gitu. Karena kan alasannya ya sekarang tanpa harus dibilang alasannya pun harusnya tahu dong. Baru connect saya. Iya kan? Betul. Nah, diidentikan dengan makhluk halus itu sukanya emang kayak gitu ya, Om ya? Buat mainan. Iya kan, betul. Itulah. Akhirnya dicopot apa enggak? Enggak dicopot sama sekali akhirnya gitu kan. Ya udahlah, kita juga biasa aja gitu kan. Udahlah, itu bodo amat. Cuman ya pas jadi teman mau ngambil wudhu, sholat maghrib kan. Nah, itu ngolongin si hemok itu lewat nunduk berarti ya jatuhnya. Ya nunduk gitu. Karena kan emang udah nggak ada jalan lagi, cuman itu doang jalannya. Akses buat jalan itu ngambil air wudhu tuh ke bawah gitu kan. Terus normal nggak ada apa-apa gitu kan. Terus sampai akhirnya pas mau sholat isya itu harus ngelongin hemok itu lagi kan. Mau nggak mau gitu kan. Iya, buat ngambil wudhu lagi kan. Tahu apa ya, jadinya gimana ya, nggak tahu kenapa jarak 1 meter pas mau ngolongin hemok itu tiba-tiba berhenti. Maksudnya berhenti kayak ada yang nahan? Jadi ada aura yang nggak enak bukan? Itu berarti dua om sama teman om itu udah ngerasa ada di situ? Iya, udah 1 meter tuh, jarak 1 meter dekat hemok ya. Tiba-tiba berhenti. Ya udah, kita akhirnya sambil
harus muter ke bawah. Ya, nyari jalan lain. Jalan pintas buat ngambil air wudhu. Padahal itu jaraknya nggak jauh ya Om ya. Nggak jauh. Dari Hemok buat ngambil ke air wudhu iya. Pokoknya nggak jauh lah. Jadi sampai akhirnya kita nyari jalan pintas buat ngambil air wudhu itu. Ya udah. Tapi selama Om ngambil air wudhu di perjalanan itu nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sama sekali, aman-aman aja gitu. Jadi aura udah ada bau aura lah gitu kan. Jadi ada aura yang gimana sih kalau energi manusia sama alam gaib emang kerasa kan, kerasa kan. Dari apa ya, dari reaksi tubuh kita aja udah kerasa kayak merinding gitu ya. Iya, akhirnya kita yaudahlah normal, udah kita cari jalan yang lain gitu kan. Terus sampainya ya udah beres sholat juga kita masih goreng-goreng pisang goreng lah buat cemil-cemilan kopi ya kayak gitulah intinya kan. Nah terus temen saya yang di pinggir saya nih kan posisinya saya tuh duduk di depan pintu tenda ya. Kita duduk di depan pintu tenda, itu temen tuh ngituin senter itu sekitar pukul jam berapa ya? Mainin center maksudnya? Iya, mainin center. Emang sengaja kayak nyorotin lokasi situ aja gitu kan, nyorot gitu kan, sengaja. Dia ke atas. Saya juga merhatiin dia nyenter ke atas gitu kan. Tiba-tiba nggak tahu kenapa itu center langsung ke bawah. Sama dia langsung digituin, ditaro. Mungkin kayaknya dia lihat sesuatu mungkin ya. Tapi nggak mau banyak omong gitu. Langsung jadi dia telan sendiri kan. Terus udahlah. Situ udah masih banyak lah kejadian. Tapi kayak sama-sama semua itu sama Om termasuk ya Om sama teman-teman Om itu kayak nutupin aja gitu ya. Iya. Kalau selama di lokasi itu. Iya. Jadi kita itu cerita tuh udah pas di rumah. Iya. Terus habis dari situ lanjut berarti istirahat ya. Iya, jadi kita ya sambil ngobrol-ngobrol biasa lah gitu kan intinya. Dan ternyata banyak kejadian-kejadian dari 8 orang semua ini kita ngalamin semua. Tapi nggak dibahas di lokasi. Iya. Dibahas. Emang saya juga kan suka naik gunung nih Om. Suka naik gunung terus suka ngecamp. Emang pantangannya gitu, bukan pantangan sih. Jadi kalau kita dapat kejadian di suatu lokasi itu, lebih baik jangan diceritain dulu soalnya bikin mental kita jadi down. Betul. Ya. Gitu. Lanjut Om. Terus kan jadi intinya masih banyak kejadian-kejadian yang dialamin Om sama teman-temannya. Iya, semuanya itulah. Jadi terus setelah kita ngopi-ngopi, ngemil-ngemil gitu kan. Emang sebagian masih pada di luar. Oh iya. Sebagian masih pada di luar. Itu berarti punten Om dipotong. Ngediriin tenda 1 tenda apa 2? Kita 2 tenda. Oh, 2 tenda. Iya, jadi kapasitas 4 ya. 4 semuanya. Nah, yang lain masih pada di luar. Nah, saya rebahan nih, masuk tenda, dalam tenda. Rebahan. Dan di situ juga asli ada yang ngeraba lah. Ngeraba? Maksudnya megang ini saya. Itu posisi di dalam tenda? Di dalam tenda sendiri. Posisi jadi saya tidur tuh rebahan. Miring. Posisinya miring gini. Ya biasanya di tenda kayak gitu. Ya kan saya miring. Udah aja miring aja sambil baca-baca scroll lah ya. WA Instagram walaupun emang gak ada sinyal ya intinya ya kan gitu kan, kegabutan seorang camping kayak gitu tuh. Udah kan tuh. Itu bener asli di sini tuh gitu, keras tapi kayak yang nyata gitu Om. Kayak nyata. Itu reaksi Om kayak gimana waktu di situ? Awal kaget, sempet nengok gini kan. Oh sempet nengok gini nggak ada orang. Teman-teman pada di luar, ya udah akhirnya cuek aja lah. Ya. Intinya lu bodo amat lah gitu kan. Lu mau ngeraba gua kayak gimana juga istilahnya, ya udah gua rasain, gua nikmatin gitu kan. Anggaplah ini rabaan seorang wanita gitu kan. Kayaknya emang kenyataannya wanita ada ini sosoknya. Udah kan, sampai udah situ lama juga tuh. Oh digangguin di dalam tenda itu. Dalam tenda sampai telinga ditiup terus selain ditiup juga ada bisikan-bisikan. Itu yang Om denger apa? Bisikan apa ya? Kayak orang-orang rame lah. Oh. Orang-orang nih lagi ngobrol gimana sih kalau kita ngobrol di dalam tenda ramean gitu kan kayak gitu aja.
Jadi bisikan-bisikan abstrak gitu, ya, abstrak intinya kan. Terus sampainya sekitar pukul jam berapa tuh, jam 10:30 malam kalau nggak salah. Nah itu udah temen dia kencing. Jadi jaraknya lumayan lah dari tenda, sekitar 3 meteran lah ke belakang. Oh, buat buang air kecil itu? Iya, buang air kecil itu kan. Dan itu yang bener-bener epic jatuhnya itu. Ya merinding tuh. Sama saya juga ngerasain ini. Aduh, asli itu gimana tuh? Jadi pas dia kencing dan itu suara, jadi kayak ada yang manggil gimana? Suaranya cewek? Suara cewek. Itu juga kedengaran sama saya. Gimana teman saya yang dekat gitu kan? Iya. Jadi dia tuh dipanggil. Di suara itu? Iya. Jadi pas dia kencing, itu dia dipanggil kesini 3 kali. Itu jelas kedengeran sama telinga saya juga. Bayangin sih sama saya kalau asli. Terus itu reaksi teman om yang kencing itu gimana? Langsung balik dia masuk tenda. Tapi nggak ngomong apa-apa. Iya sih, menutupi ya, biar nggak pada down semua jadi. Iya, itu asli bener-bener itu yang bener-bener ternyata bukan cuma saya doang yang dengar. Bahkan teman-teman saya yang di luar pun ngedenger. Kalau teman saya yang kencing ini dipanggil kesini 3 kali. Bayang nggak? Kebayang sih om, saya juga suka ngecamp. Ya gitu, suasananya kegambar lah sama saya gimana perasaan om sama teman-teman itu waktu ada di situ gitu. Iya, gitu kan intinya. Ya udahlah, pas begitu teman langsung masuk tenda ya, dia beres kencing langsung masuk tenda, terus tiduran, sama juga tiduran di samping saya gitu kan. Terus nggak lama nih teman-teman yang di luar pada masuk juga akhirnya pada masuk juga tuh. Masuklah semua kan. Nah di dalam tenda itu juga masih ada kejadian. Oh, digangguin juga? Masih. Maksudnya kan itu di dalam tenda itu udah beberapa orang ya? Iya, jadi kita kan 2 tenda. Ya, kita 4 lah jatanya. Nah itu semua kita mau tidur pun juga tetap digangguin gitu kan. Itu yang di dalam tenda itu berupa gangguannya kayak gimana om? Sama kayak pas pertama saya kejadian di dalam tenda. Diraba gitu? Diraba. Mungkin kayak suara-suara mah udah jelas ya? Ya kalau suara udah jelas. Jadi awal mula yang kalau udah pada masuk semua ya, masing-masing tenda, masuk ke semua masing-masing tenda itu awal mula yang teman saya yang paling pojok sebelah kanan dari saya. Iya. Berarti om sebelah kiri kalau tidur ya? Iya. Jadi sama kata dianya juga diraba sampai dia sampai ke bawah malah dia mah. Kalau saya kan cuma sampai pinggang. Minggir. Jadi Iya. Kalau teman saya semua. Terus teman saya yang satu lagi kepalanya digini-gini. Kayak ada yang ngegaruk. Iya, kayak yang ngegaruk. Terus yang satu lagi itu malah dikelitikin si kakinya. Telapak kaki. Punten om di. Ya. Nih guys, ini kayaknya emang pembawa berhubung kisah nyata ya yang dialamin. Om Deddy sampai gua ngeliatin tuh tangannya sama kakinya merinding. Pada naik semua. Termasuk gua juga ke bawah nih om nih. Temen om yang satu lagi dikelitikin telapak kakinya tuh. Dan ini tuh satu tenda yang bareng sama saya tuh ngerasain. Semua ngerasain ya. Apa kabar yang tenda sebelah ini om? Nah, yang tenda sebelah itu jadi cerita menurut mereka. Dia di dalam tenda tuh hawanya panas. Emang logis. Soalnya yang kayak gitu tuh hawa makhluk gaib ya om ya. Makhluk halus itu pembawaan ke kita hawanya panas pasti. Panas kata dianya. Segitu itu deket curug ya? Iya. Harusnya deket curug dingin dong. Posisinya kan. Iya, angin juga. Saya juga pakai sleeping bag, pakai sarung. Nah ini temen yang tenda yang di sebelah itu kata dianya itu di dalam tenda tuh panas auranya. Bahkan bener sih pas begitu pada bangun ya intinya kan di situ mereka tuh pada telanjang nggak pakai baju. Bentar om, di skip lagi nih. Kemarin kita baru ke pulau nih om. Berempat kita, saya, Sabil, Lingga termasuk kameramen sama Pak Eko.
ngecamp kita di suatu tempat. Emang waktu pas datang itu kita nggak ada sopan santun om nih. Tiba-tiba datang brok ngecamp, tanda kutipnya juga ya ada hal negatif lah dari kita intinya. Itu pas tidur, saya tidur duluan karena emang malamnya begadang. Saya tidur duluan. Itu anak-anak katanya bertiga nggak bisa tidur karena di dalam tenda benar-benar panas. Ya mungkin di situ juga paling nggak tuh harus engah tuh. Ya nggak. Lanjut om. Jadi di kata mereka tuh di dalam tenda tuh panas. Si auranya tuh panas sampai benar-benar mereka tuh buka baju mungkin karena gerah atau apa ya. Udah. Nah, terus pas ada temen yang dia bilang selain cuman selain auranya panas itu, jadi dia juga sama digangguin juga kayak di si tenda tuh ditepuk-tepuk lah. Iya paham. Ya, ditepuk-tepuk, digoyang-goyangin lah. Goyang-goyang gitu kata dianya gitu kan. Dan itu setelah ada di tenda kita juga, maksudnya yang saya tempatin ya di tenda itu juga sama. Jadi tangan melingkar. Berarti om posisinya si tenda itu di dalam pakai hand lamp gitu ya? Enggak, kita gelap, asli gelap, sama sekali gelap. Cuman kan ada lampu di luar ya. Di luar jadi kayak siluet ya. Jadi ya siluet. Itu asli. Tenda tuh dimuterin gitu ya, tangan ya, tangan gini. Itu kan kalau secara logis nggak logis om, kan? Tangan siapa bisa. Coba? Nggak mau ya tangan bisa segede ya, gitu kan tenda gede kan. Kita kalau gini aja udah. Iya, makanya itu. Intinya kan benar-benar kita tuh asli tuh sampai jam 4 subuh. Itu berarti full nggak istirahat? Nggak. Jadi kita juga mau nyaut temen yang di sebelah mau gimana? Dikira kan pada tidur ya. Ternyata nggak pada tidur semua. Iya. Keganggu juga gitu. Iya, ternyata jadi. Itu jarak si tenda gak jauh om, berdampingan. Iya, berdampingan. Jadi saling hadap-hadapan gini gitu kan si tenda tuh. Ya, nah itu pokoknya sepanjang malam itu tuh kita nggak ada yang berani nyaut. Cukup ngerasain masing-masing aja itu. Dalam artinya mungkin bukan karena takut atau gimana ya, mungkin udah pada tidur atau gimana gitu kan. Betul. Nah ternyata itu pada nggak tidur semua. Jadi cuman kalau kata orang Sunda tuh perem hayam lah gitu. Oh iya. Ya paham. Ya, jadi gitu. perem hayam itu kalau dari bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin kita tidur tapi nggak tidur. Iya, cuman memejamkan mata tapi masih bisa ngedengar, ngerasain gitu ya. Iya, makanya kan udah sampai benar kita benar-benar sampai jam 4 subuh itu benar-benar asli. Pokoknya dari mulai start jam 8 lah. Start jam 8. Enggak maghrib. Iya, setelah maghrib aja juga udah setelah maghrib aja udah pokoknya setelah maghrib tuh udah benar inilah kejadian tuh asli. Jadi itu mah intinya satu malam menikmati gangguan om. Asli benar-benar menikmati, benar-benar diganggu terus gitu ya. Mungkin kita juga nggak tahu ya di antara saya sama teman-teman saya gitu kan, entah ada yang punya niat apa, kita nggak tahu ya. Namanya manusia nggak bisa ditebak ya. Terus juga itu pokoknya di dalam tenda tuh bener-bener selain diraba, dikelitikin yang diganggu tenda juga, diganggu gitu juga. Itu nggak tahu kenapa di atas tenda tuh angin yang di tenda saya ya, itu angin tuh kayak yang muter. Jadi ini pohon bener, pohon kan tuh. Jadi si pohon tuh goyang-goyang. Jadi kayak ada kayak ada angin aja udah gitu. Itu mungkin ya om ya. Kan saya pernah lihat podcast juga nih, podcast di tangga sebelah. Itu sebenarnya bukan angin om. Apa coba itu? Kalau yang dijelasin sama si podcast yang di tetangga sebelah itu ya, itu tuh makhluk halus yang memang lagi ngelilingin tenda kita. Makanya kalau kita lihat keluar ya, berani ngelihat keluar gitu mungkin. Makanya itu di atas tenda tuh muter. Pohon tuh goyang-goyang aja asli. Pohon bener-bener. Jadi emang yang bikin ininya juga sih, ternyata kita tuh orang yang pertama kali ngecamp di situ.
sebelumnya itu nggak ada yang pernah baik warga sekitar pun nggak ada gitu. Makanya warga sempet kaget. Oh itu berarti udah pulang ya? Iya. Udah pulang. Ngecamp di situ. Yeah. Padahal sebelumnya memang belum pernah ada yang ngecamp. Itu reaksi warga pas ngedenger tahu ngecamp di ya mereka kaget. Intinya di situ mereka kaget gitu kan. Ya udahlah, kita juga intinya benar-benar apa ya? Semalaman tuh benar-benar menikmati gangguan sama sekali gitu kan, gangguan itu. Wah, di atas tenda segala macam itu majalahnya. Segala macam asli itu. Itu udah kalau ini ya, kalau diinin yang ngeganggunya bener-bener berani itu yang ngeganggunya. Iya. Udah berani sampai ngeraba, sampai suara gitu. Kan kalau misalkan yang biasanya kalau ngeganggu kan rata-rata cuma suara di luar, ini mah udah berani masuk. Tapi kalau yang apa ya, dari kejadian itu semua gitu kan, yang paling merinding tuh yang teman saya dipanggil kesini itu asli. Soalnya kedengarannya sama semua juga. Semua asli tuh merinding tuh. Beneran itu menurut saya itu yang paling merinding. Karena saya yang diraba. Iya. Itu nggak terlalu. Tapi itu ya yang paling epic ya. Paling epic. Itu teman saya tuh yang dipanggil ya intinya yang kesini gimana sih suara cewek. Iya om. Suara cewek kesini itu asli bener-bener. Jangan-jangan temen om yang buang air kecil juga kadang-kadang ngelihat sosoknya lagi. Dia memang ngelihat, makanya dia pas begitu mungkin dia juga sambil ngompol di celana kali. Bisa jadi itu. Saking buru-burunya gitu kan. Intinya dia ngelihat, ternyata emang ngelihat sosoknya juga. Selain suara, dia itu ngelihat sosoknya. Tapi dan yang dilihat tuh ternyata warna merah. Warna merah. Warna merah itu yang dilihat. Berarti habis dari situ udah alhamdulillah semua selamat ya om ya. Sampai ke pulangnya. Itu dari kita ambil hikmahnya aja lah. Tapi pas udah nyampe rumah nggak ada lagi tuh gangguan. Ada apa masih? Nggak ada sih, alhamdulillah ada. Mungkin ya perkenalan. Betul ya. Berarti bisa kita simpulkan dari cerita om yang sekarang diceritain ya, intinya balik lagi kesopanan itu nomor 1 ya om ya. Kesopanan nomor 1, tingkah laku apabila kita mengunjungi tempat apa aja ya om ya, itu harus benar-benar dijaga. Paling gua udahin buat video sekarang. Pokoknya intinya ambil baik buruknya ya om ya. Di cerita ini betul. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya It's Me biar gue tambah semangat bikin videonya. Di share juga ke teman-teman kalian biar menemani tidur kalian di cerita-cerita horor pos ronda kita ya om ya. Segitu aja dari gue sama Om Deddy. See you next time. Peace out man. Oke, dadah.